wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Majlis Zikir Manaqib dari Allah Abah 37 Anal Kiram, bil khusus guru kita Kiai Haji Muhammad Yasin SPD, ketum daripada MUI Kecamatan Priuk. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan amaliyah manaqib. Ya, amaliyah itu pagawean cak bahasa orang mah. Ya, berbeda dengan sholat, zikir itu amaliyah. Beda ya. Ada orang menyebut, ada sebut haul tepung tahun, setahun sekali. Beda lagi ya. Kalau amaliyah seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dalam pengajian Miftahus Sudur saya pernah bicara, kalau kita mau melaksanakan sholat, dunia yang dan seisinya tolong taruh di bawah telapak kaki kita. Perbedaan antara al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu seperti itu. Jadi maksudnya apa? Supaya kita bisa fokus, latihan fokus, konsentrasi. Jadi ternyata kalau sholatnya kita, zikirnya kita bisa konsentrasi, fokus, ternyata akan menambah kecerdasan otak kita. Ternyata ke situ. Ya. Kalau belajar fokus. Saya pernah bahas, kenapa bisa harus fokus? Kenapa harus konsentrasi? Karena begini, kalau ada seorang guru mengajar di dalam kelasnya, gurunya ngomong belak kemana-mana, si murid asik dengan main HP-nya, ngobrol dengan teman-temannya. Coba, seperti apa rasanya seorang guru? Dicuekin. Begitu juga kita ibadah kepada Allah dalam pada waktu sholat. Hati kemana-mana, pikiran kemana? Nah, kos gitu. Berarti assalamualaikum Allah selalu kita cuekin terus, tidak pernah kita pedulikan. Tah kos gitu. Gambarannya seperti itu. Itulah kita bertorikoh, itulah kita bertasawuf. Torikoh jurusannya, jalannya, ilmunya tasawuf. Jadi lebih kepada untuk menimbulkan rasa dalam kolbu kita. Dalam berkenaan ini, alhamdulillah majlis zikir kita, majlis zikir Abahku 37 memasuki usia yang kedua. Dilalahnya begini, sama dengan miladnya Abah. Milad majlis yang kedua, milad Abah yang ke-108. Ini milad Abah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua sudah direncanakan oleh Allah. Kita pernah melaksanakan riyadhah 40 minggu selama 10 bulan. Ternyata endingnya akhirnya jatuh ke dalam bulan Rabiul Akhir. Pupusnya Tuan Syablu Qadir. Itu alamat atau ciri tersendiri. Mudah-mudahan kita semua diaku muridnya oleh Tuan Syablu Qadir Jailani, oleh Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul ciri. Kita ingat 2 tahun yang lalu kita melaksanakan santunan yatim di pojok sono tahun 2001. Sama cuacanya kayak begini, hujan. Bedanya pada waktu itu
harinya masuk hari Jumat kita melaksanakan. Gimana luar biasa perdana kita, sambil diguyur hujan besar, pakai tenda, pakai apa? Terpalnya teraragagan nggak ada balocor. Banyak yang belum tahu di sini Bapak Nasarudin di pojok sono nyegat besi jelema lewat, dia tanya kan di pojok tempatnya. Bangunan belum ada, baru bikin ngegali ceritanya itu. Ya, kita baru menggali itu. Alhamdulillah, Allah sekarang dibisakan oleh Allah istiqomah manakibnya plus santunan yatimnya sudah 2 tahun. Saya minta keikhlasan dan keridhaannya untuk mendoakan kami yang di dalam majelis ini supaya kita bisa istiqomah selalu dalam menjalankan amaliyah manakib ini dan selalu istiqomah bisa menyantuni anak yatim. Itulah yang disebut orang khairun nas anfa'hum. Saya kemarin pengajian menjelaskan masalah ibadah vertikal dan horizontal. Nah, di sini kita harus pakai. Jangan zikirnya melulu rajin biasa. Hablum minan nasnya. Horizontalnya kita nggak pernah pakai, tidak pernah peduli dengan sesama. Kalau yang seperti itu masuk yang kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukal. Nah, kos gitu. Bahkan orang yang sering rajin sholat, ujung-ujungnya apa? Fawailul lil. Coba. Ternyata ibadah sesama kepada makhluknya Allah itu luar biasa. Kenapa? Karena membutuhkan materi, modal, kudu bukan modal. Ibadah ke Allah manaon? Asal aya daekna doang. Paling sang sholat subuh doang. Tapi kita ibadah terhadap sesama manusia, sesama makhluk, harus membutuhkan tenaga, pikiran, modal, cacian, makian, hinaan. Namanya di masyarakat, biarpun kita selalu berbuat baik terus menerus, itu pasti ada aja cacian, hinaannya. Nah, paling nyana hayang ke alam, nyana paling hayang gitu. Itulah kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti itu. Taman kita ingat, tujuan kita semuanya adalah ibtigho amar botillah. Tujuannya semua hanya ingin menyenangkan Allah. Camkan, barang siapa orang yang bicara di sekitar kita, ada siapapun dalam membicarakan kita berbuat baik, misalkan memberikan santunan, kata orang hayang di alam segala hayang dan segala non, jangan pernah pedulikan. Jangan pernah pedulikan. Karena apa? Jangan pernah sakit hati. Karena kita niatnya untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan mereka. Kalau kita ada niat untuk menyenangkan mereka, ya sakit hati lah, gak mungkin begitu. Tapi kalau sesuatu kita dedikasikan semua hanya kepada Allah, insya Allah hasilnya pun akan luar biasa. Disinilah nilai istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah melalui wasilah guru mursyid kita. Kita tahu amaliyah kita, ada amaliyah zikir harian, ada amaliyah zikir khataman minimal seminggu 2 kali. Yang ketiga amalan manakib minimal 1 bulan sekali. Tapi yang keempat nih yang jarang tahu, apa itu? Berkhidmat, mengkhodim kepada guru mursyid. Kan sekarang apanya sudah tidak ada. Niatkan semua, apapun yang kita lakukan tujuannya untuk mengkhodim, berkhidmat kepada guru, supaya kita mendapatkan semuanya. Kita belajar, kita bersekolah, kita mengaji, apa yang kita dapat? Ilmu. Kita mewiridkan sesuatu, zikir orang penting, kita akan mendapatkan apa? Nurul aurat atau mukasyafah. Tapi kalau kita mengkhodim kepada guru mursyid, kita akan mendapatkan semuanya.
baik itu karomahnya, barokahnya, ilmunya, dan nurul aurat. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Makanya diniatkan semua, kita dedikasikan semua untuk berkhidmat kepada guru mursyid. Kalau kita tadi ingat bicara di Mangkobah tadi, coba itulah tanggung jawabnya seorang guru mursyid antara dunia maupun akhirat. Bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat pun bertanggung jawab. Akan menjadi syafaat buat diri kita, bisa mensyafaati diri kita. Tadi contoh seorang murid yang fasik bahasanya karena mahabbahnya luar biasa kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Coba turun langsung Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah, pun seperti itu. Itulah hebatnya, luar biasanya kita mempunyai seorang mursyid, syekh mursyid. Ingat, kalau kita belajar di SD, di MI, itu namanya gurunya mudarris. Kalau kita dalam penengah, sanawiyah, aliyah atau SMA, itu kategorinya mu'alim. Tapi kalau kita mengambil S1, itu namanya al-ustaz. Tapi kalau untuk mengurusi guru yang mengurusi kalbu kita, itu namanya syekh mursyid. Ingat, syekh mursyid yang dalam di Iqadul Himam, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, bahasanya begini, mursyid yang kamil jami'un bainal haqiqati wa syariati. Harus mumpuni semuanya. Mana ada seorang mursyid bodoh, mana ada seorang mursyid hanya menguasai syariat saja, mana ada seorang mursyid hanya menguasai hakikat saja. Jadi harus sempurna, harus cerdas. Itulah mursyid. Dan itulah kita, karena kita punya mursyid, karena kita merasa masih bodoh dan masih tolol. Ini dari kita, karena kita butuh mursyid. Kalau misalkan saya udah gagah, mengapain kita bermursyid lagi? Geus gagah ieu ibadahna. Ieu urang ibadahna kos ieu. Kadang hayang, kadang henteu, kadang loba heesna ieu urang loba heesna ieu. Hees mah dulu ieu. Makana kudu boga mursyid urang mah. Boga mursyid mah aduh aing keliak-keliak. Ya. Jadi mudah-mudahan kita di sini mudah-mudahan bisa diistiqomahkan oleh Allah, karena al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Bahasanya seperti itu ya. Jadi tidak akan timbul karomah kalau kita tidak istiqomah. Jadi bulan ini kita mengadakan manaqib satu dalam rangka milad Pangersa Abah yang ke-108. Yang kedua, milad majlis zikir manaqib dan riyadhah baku 37, milad yang kedua. Mudah-mudahan semuanya hadirnya majlis di sini bisa memberikan manfaat untuk sekitar, minimal untuk sekitarnya, umumnya untuk semuanya. Wa karim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syamar sahibullah fi khawaijana khairud dunya wal akhirah wa razukna ya fa'ila kulli khair ya hariyan kulli khair wa dalam kulli khair ya ahlal khair wa ya ahlal khairat anta Allah anta la ilaha illallah. Allahumma lakal qulub wa bikal qulub wa minkal qulub wa ilaikal qulub antal qulub wa qulub kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tasimu hadanallahu yakum wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.